Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat di sebuah peta atau globe atau denah atau miniatur sebuah gedung. Ada yang pernah lihat? Ada angka di situ. Kecil tapi sangat penting untuk pembuatan peta, denah, atau globe. Ada yang tahu nggak yang akan kita pelajari apa? Ya, 100 kita mau belajar tentang skala. Oke, teman-teman siap-siap. Silahkan diperhatikan. Berikut PowerPoint dari Ustazah. Selamat belajar. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang skala. Kira-kira teman-teman pernah lihat nggak penulisan skala ada di mana aja? Oke, ada yang pernah lihat globe nggak? Globe adalah miniatur dari bumi kita, betul sekali. Atau ada yang pernah lihat peta nggak? Nah, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam bentuk datar. Harusnya kan bumi berbentuk bola ya tadi ya. Nah, kalau peta digambarkan dalam bentuk datar seperti ini. Nah, menurut kalian kira-kira penggambaran bumi terus memperkecil gambaran dari Indonesia seperti ini itu kira-kira digambarnya ngasal atau ada perhitungannya ya? Nah, tahukah kalian bahwa dalam membuat globe atau peta dengan ukuran tertentu ada perhitungan skalanya? Nah, ada yang tahu nggak skala itu apa sih? Skala adalah perbandingan jarak pada gambar atau miniatur yang tadi dengan jarak yang asli. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Nah, jadi teman-teman udah tahu dong, pembuatan peta atau pembuatan denah atau miniatur sebuah gedung itu dibuatnya nggak asal-asalan, tapi ada perhitungannya ya. Misalkan diperkecil berapa kalinya, seperti itu. Nah, skala ini adalah perbandingannya dari jarak di keadaan asli dengan pada gambar atau miniatur. Sebuah peta maupun denah digambar dengan menggunakan skala tertentu agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Skala pada peta maupun globe merupakan perbandingan atau rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Misalkan pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Nah, teman-teman sudah pernah belajar perbandingan kan di semester 1? Ini adalah perbandingannya nih yang kita pakai. Jadi kalau di keadaan aslinya misalkan berapa kilometer, kita jadikan sentimeter, terus kita gambarkan pada peta, nah itu dijadikan berapa sentimeter itu. Jadi diperkecil. Seperti itu kira-kira ya. Nah, adapun skala yang terdapat pada peta maupun globe selalu menunjukkan pengecilan. Artinya, ukuran gambar yang terdapat pada gambar lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Atau biasa dikenal dengan faktor skala, yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran, tapi tidak mengubah bentuk. Nah, misalkan ada tulisan skala di sebuah peta, menunjukkan 1/500.000. Apa ya artinya 1/500.000 ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi 1/500.000 ini artinya adalah 1 cm pada peta itu mewakili 500.000 cm pada keadaan aslinya. Kita ulangi ya. Jadi 1 cm pada peta itu sama dengan atau mewakili 500.000 cm pada keadaan aslinya. Jadi sama-sama cm ya. 1 cm pada peta itu sama dengan 500 cm pada keadaan aslinya. Seperti itu. Jadi perbandingannya 1/500.000.
Gitu kalau kita pakai bahasa perbandingan. Baik, teman-teman. Untuk memperhitungkan skala kok bisa dapat 500.000 sih? Dapatnya dari mana? Nah, Ustazah punya segitiga saktinya nih. Jadi, kalau teman-teman mau mencari skala suatu peta, kita hitung dulu jarak sebenarnya dari titik A ke titik B. Misal, dari Jakarta ke Bandung, jarak sebenarnya berapa ya? Kemudian kita hitung tuh di peta, kita pakai penggaris jarak antara titik Bandung dengan Jakarta berapa sentimeter. Nah, setelah itu kita tentukan skalanya. Nah, di JS ini ada satuan kilometer dan meter kan. Sebelum teman-teman nanti menghitung, jangan lupa ya, kilometer dan meternya ini kita ubah ke sentimeter supaya sama dengan JP dan skala atau jarak peta dan skala ya. Baik teman-teman, siap? Kita bahas contoh soal yang pertama. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Baik, kita pahami bersama. Kita tuliskan apa yang diketahui dari soal ini. Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Lihat, kalau satuannya kilometer, berarti ini adalah jarak sebenarnya apa jarak peta ya? Jarak yang sebenarnya, karena satuannya kilometer ya. Jarak sebenarnya adalah 150 km. Kita tuliskan. Kemudian ketika ada satuan kilometer, kita ubah ke sentimeter langsung. Siapa yang masih ingat dari kilometer ke sentimeter ditambah 0 berapa? Kita tulis dulu 150, tambah 0 berapa dari KM ke CM? Tambah 0, 5. Betul, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis, jangan lupa kasih titik setiap 3 angka. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 15 juta. Kemudian, jika jarak pada peta, kalimat berikutnya jarak pada peta, berarti JP adalah 5 cm. Baik, kemudian kita cari apa yang ditanyakan. Tentukan skala, berarti yang ditanyakan adalah skala. Skalanya adalah berapa? Sampai sini jelas teman-teman? Kita pindahkan ke kolom penyelesaian berikut. Ya kan, satuan untuk jarak sebenarnya harus diubah menjadi satuan cm. Ini yang harus teman-teman ingat. Jadi JS-nya adalah, setelah kita ubah menjadi 15 juta cm, kemudian JP-nya adalah 5 cm, kemudian yang ditanyakan adalah skalanya. Kalau mencari skala, kita tutup yang bagian SK-nya ini. Nah, jadi yang tersisa adalah JS di atas dan JP di bawah. Artinya JS dibagi JP. Atau kita tuliskan SK sama dengan JS per JP. Oke, JS-nya berapa ya? Kita tulis JS-nya adalah 15 juta. Kemudian JP-nya adalah 5 cm, 15 juta cm dan 5 cm. Sama-sama centimeter, ya kan? Jadi untuk memperhitungkan ini harus sama-sama satuannya centimeter. Oke, 15 juta dibagi 5. Berapa ya hasilnya ya? 15 dibagi 5 dulu berapa? 15 bagi 5 adalah 3. Kemudian sisaan nolnya diapain? Sisaan nolnya tinggal kita simpan di hasil 3 juta. Jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan ya, berarti kesimpulannya di sini. Jadi skalanya adalah 1:3 juta. Sampai sini paham? Jadi skalanya adalah 1:3 juta. Jangan lupa menuliskan 1 banding
ketika yang ditanyakan adalah skala.